guys, balik lagi bersama gua nih. Oke, kali ini kita bakalan main Honor of King lagi, memakai hero Kaiser, teman-teman. Hero Kaiser ini sendiri merupakan salah satu hero yang cukup kuat sebenarnya buat di jungle, karena kalau nggak salah ya di patch kemarin tuh dia sempat mendapatkan buff, teman-teman, yang mana skill 2-nya sekarang bisa nembus tembok. Untuk cara biar nembus tembok kayak gini, teman-teman, nah kayak gitu. Jadi analognya tuh nggak boleh digerakin, teman-teman. Analognya nggak boleh digerakin dan pencet besi ketek aja gitu, dia bakalan otomatis tembus tembok, nggak perlu diarahin juga, karena besi keteknya juga otomatis ke depan gitu loh. Salah ya, teman-teman, kita harusnya main dari lane bawah dulu, teman-teman. Oke, ntar kita pindah ke bawah deh. Nah, agak buang-buang waktu dan rotasi ya, teman-teman. Soalnya tuh rotasinya tuh kita harus ambil lane yang berlawanan sama clash lane, teman-teman. Biar waktu kita selesai jungle kita langsung bisa pindah ke clash lane. Kalau gini kan agak lama rotasinya, harus muter dulu. Nanti habis kita itu kita balik lagi teleport ke bawah, teman-teman. Sumpah ini agak ngelag sih, teman-teman, jujur. Apa HP aku aja yang nggak kuat ya? Pedangku haus darah. Nah nih, udah nih, teman-teman. Kan perang, pasti perang, teman-teman, di bawah tuh. Ya Allah, telat gua datangnya. Langsung recall aja ya, teman-teman. Itu sebenarnya tadi bahaya 1 versus 2 tuh nggak gue rekomendasiin. Kau bisa menghancurkanku. Cuman karena kondisinya, aduh, di bawah ada perang lagi, kita langsung OTW bawah aja. Telat lagi, teman-teman. Emang gitu kesusahan main jungle ya, teman-teman. Kita nggak bisa mastiin teman kita ini mati apa enggak nantinya. Nah, kadang-kadang pas kita belum siap perang, mereka malah perang, teman-teman. Sedangkan posisi pas kita udah siap perang, teman kita malah nggak siap gitu. Jadi kayak timing core masuk warnya tuh bener-bener harus di fixin gitu, teman-teman. Teman-teman mau dari mana ke mana gitu. Soalnya kalau misal teman-teman mainnya sembrono sembarangan, aduh udah kacau loh. Kita di sini nggak buru-buru ambil buffnya ya, teman-teman. Soalnya di sini musuhnya juga nggak ngerusuh. Kalau misalkan musuhnya tipikal yang ngerusuh gitu, kita prioritasin buat ambil buffnya. Cuman karena gue lihat tadi musuhnya tuh nggak ngerusuh, ya udah gue main safe aja gitu. Kayak ada perang di atas deh. Jika tak bisa menjauhinya, akan kuikuti kehendak pedangku. Kagak ada, coy, sumpah musuhnya cepet banget larinya ya. Aduh, benci banget gua. Udah pas banget gua datang padahal. Ultimate belum siap. Skill belum siap. Eliminasi. Nih hero tebel banget ya. Oke, nice. Musuh telah tereliminasi. Kita langsung ambilin bawah aja di sini, teman-teman. Soalnya kita mau ambil naga ini. Naga Tyrant. Musuh nggak kelihatan nih, bahaya nih sebenarnya nih. Agak riskan juga nih kita ngambil. Nah, kan kita, walah, ada 3 orang nih.
Wah, nggak bisa teman-teman. Ya gitulah resikonya teman-teman. Nggak ada yang open map, nggak ada yang apa. Di sini tuh sebenarnya game of setup teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ambil objektif, mau ambil jungle, itu nggak menang-menangan retri sebenarnya. Itu menang-menangan setup. Tergantung tim mana yang paling kompak setup, itu yang bakal menang pasti. Soalnya retri itu cuma pengaruh kecil doang. Retri itu mau dia jago apa enggak ya teman-teman. Kalau misalkan kondisinya nggak memungkinkan buat Ultimate belum siap. ulti gue belum ready nih. Kalau misalkan udah ready, gue siap maju tadi. Masalahnya nih hero nggak berguna teman-teman kalau misalkan nggak ada ulti. Jadi bener-bener harus nunggu ultinya sampai ready dulu, baru dia bisa ikut team fight teman-teman. Bisa menjauhinya. Soalnya kan kita nggak bisa juga nih. So, kita perang tanpa itu teman-teman. Bener-bener nggak bisa teman-teman. Kita perang tanpa itu. Bukain map dong, tolong. Pakai healnya dong. Oh, masa gini banget, Cok. Anjing, sumpah retrinya belum ada, Cok. Goblok. Pikiran harus lebih tajam daripada pedang. Kita dapat apa enggak ya? Oh, dapat. Kagak pernah dipakai, Cok, sumpah. Benci banget gua sama. Wah, gak bisa, Cok. Tuh. Sakit banget anjing. Mundur ya teman-teman. Kalau misalkan ulti kita udah cooldown, mundur aja. Udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Perang terus ya. Mereka ini nggak tahu tombol recall apa gimana gitu. Udah sih teman-teman, itu aja tips main ini hero. Ini hero tuh bener-bener nggak bisa apa-apa tanpa ulti teman-teman. Teman-teman pastiin momentum pakai ultinya tuh juga pas juga. Jangan kecepetan, jangan buru-buru juga. Beriku tujuan. Lihat musuh udah ngeluarin skill dash-nya, flickernya atau blinknya dulu. Berhasil menghancurkan tower. Aduh, itu offset tuh posisinya. Masa kayak gitu main? Nggak ada roamer maju sampai situ loh. Kalau manusia bukan kayaknya deh. Aduh, Matt Lemon anjing, dia udah mati 3 kali guys. Jika tak bisa menjauhinya, ikuti kehendak pedangku. Kita ngobrolin stack aja ya tadi ya. Nah, stacknya kalau udah 25 gini teman-teman bisa nggak usah jungling. Soalnya kan emang tujuannya buat ngumpulin itu teman-teman. Cuman karena kita jungling ya kita ambil aja. Kita masih tetap ambil gitu. Kita masih butuh teman-teman item jungle ini. Ultimate belum siap. Bisa nggak kita dapat tower atas ini? Akan kuikuti. Bisa seriusnya teman-teman. Duh.
itu hero annoying banget teman-teman, sumpah. Ngeselin hero-hero begitu tuh. Kan bukan tipikal hero yang strong juga. Tower bawah nih kan, tower bawah nggak ada yang nge-push. Duh, kenapa ya kagak ada yang bantu, udah kagak ada yang bantu kita tadi pas itu. Tidak akan bisa Duh, mengalahkan. sumpah selin banget cok, kita sekarat cok jadinya cok. Masa kayak gitu anjing dia main, aduh. Tapi udah lah ya, yang penting menang kita. Emang damage penghasil tertinggi cok, orang ini perang terus anjing dari tadi kagak selesai. Menghancurkan tower. Nah nih udah jadi nih item pedangnya teman-teman. Ini juga salah satu item core dari ini hero juga teman-teman. Teman-teman nggak bisa maju. Wah, itu offset gak sih teman-teman? Pedangku Oh ini dapat kill nih. Ini gua ambil aja ini buff ya. Ratain semua teman-teman, ini buffnya ambil juga, buffnya ambil juga, buffnya sini. kematian memberiku tujuan. Gue lebih prefer buat ngambil ini sih. Kau bisa menghancurkanku, tapi tidak akan bisa mengalahkanku. Ambil ini cok. Nah, elah. Nah ini hari siapa tuh? Ada yang teleport deh, sono deh. Kagak diambil ya udah, ambil aja. Akan kuikuti kehendak pedang. Tunggu sampai ini ya teman-teman, kita beli ini. Tapi tidak akan bisa Tapi agak lama sih jujur si farmnya di sini. Ini harusnya dapat sharing bonus gold ya. Kalau udah menit segini kita udah nggak tahu guys apa yang kita bisa lakuin guys, sumpah kayak gabut banget gitu loh. Ya, teman-teman kalau bisa kan kita dapat itu lagi primal, kita dapetin ini aja dulu. Holdingnya udah di resetin nama dulu. kau bisa menghancurkanku. Kan juga beresiko banget nih teman-teman. Bisa mengalahkanku. Masih ada 6 detik. Bisa MM sih gebuk sih, bukan gua nih. Kalau gua karat kok tar. Aduh, kayak gini dikurangin kok.
Nah di sini tuh gue prioritasin buat beli item hidup lagi teman-teman. Saya udah masuk late game nih, dan satu kali kita mati aja itu respon time-nya tuh bener-bener lama teman-teman. Jadi menurutku ya, kalau udah sampai late game, udah sampai menit 15 ke atas gini, teman-teman jangan sampai mati. Makanya gue selalu beli item hidup lagi teman-teman. Mana tujuannya tuh biar gue nggak mati teman-teman. Duh, kedorong-dorong ya. Rese banget dah tuh. Kagak bisa ya. Kagak bisa teman-teman. Tenang sih teman-teman, soalnya emang Kaiser ini strong banget. Gua nggak tahu ya, meskipun gua pakai build semi tank gini teman-teman, gua tetap bisa bantai-bantai, tetap bisa dapat kill banyak. Nah, karena emang sesimpel Kaiser itu strong teman-teman. Kang Asis kontribusi dalam tim 12%, dikit ya. Kill gue udah lumayan lah, udah bisa kill berapa tuh tadi. Nih kasih centang aja ke semua teman-teman. Ini mentannya apa sih, gue pengen tahu ini mentannya apa coba teman-teman. Mati dikit nggak ngaruh kan, kita nggak mati teman-teman. Jadi tapi ini bagus semua nih timnya, dapat S semua. Bagus ini matchmaking. Oke, kita ambil, kita lihat. Nah untuk teman-teman yang gue gunakan nih di sini, gue biasa pakai ini teman-teman. Gue beli ini item jungle sampai level 2 aja, ini kan ada levelnya. Ini gue beli biasanya sampai yang level 2 aja, terus gue jadiin sepatu. Abis gue jadiin sepatu baru gue beli item jungle, item blazing cap ini. Gue beli yang full sekalian, soalnya kan gue yakin kalau misalkan gue beli Rapisius bed ini stacknya masih dikit, masih sekitar 15 atau mungkin paling mentok-mentok 20 lah, 20 stack. Itu menurut aku masih belum berasa damage-nya. Jadi gue prefer buat beli blazing cap dulu, biar dia punya pasif bakar-bakar, biar nih hero tuh tebel gitu loh. Terus habis itu gue jadiin Rapisius bednya biar dia bisa ngedamage ya kan. Soalnya gue awalnya tuh beli Giant Grip teman-teman, tapi Giant Grip itu menurut aku item nggak cocok banget. Soalnya dilihat sama pasifnya yang sekarang, dia nambahin damage 0,6% dari HP target. Menurut aku itu jelek banget, soalnya harusnya itu berdasarkan persen HP kita. Kalau misalnya pasifnya yang dulu ya, sekarang karena pasifnya sama kayak Rapisius Blade sama kayak Run Blade, jadi gua prefer beli Rapisius Blade. Soalnya dia punya stat 90 physical attack, ini jauh lebih berasa damage-nya ke musuh dibandingkan dengan Giant Grip yang cuma nambahin HP doang tapi nggak ada defense sama sekali. Ini nggak guna menurut aku. Terus juga pasifnya juga nambahin 30 mag HP, itu bagi aku nggak ada impactnya sama sekali di dalam hero kita. Jadi mending nggak usah dibeli teman-teman, beli Rapisius bednya aja. Tapi jangan dijadikan item pertama, karena menurut aku Kaiser ini hero yang udah sakit kalau misal ada ultimate. Jadi kita prioritasin beli item defense dulu. Teman-teman paham nggak sampai sini? Terus kita beli Axe of Torment, ini merupakan item wajib semua Vector, semua assassin. Hampir semua assassin wajib beli Axe of Torment karena dia yang ngasih penembusan fisik di sini. Kemudian di sini kita beli Pure Sky buat mengurangi damage musuh yang kita terima. Soalnya kan ini hero masuk ya teman-teman, ibaratnya dia sering masuk ke war, masuk ke team fight,
kita beli Pure Sky biar ngurangi damage yang kita terima. Itu ditambah ultimate-nya yang ngurangin damage berapa persen gitu kalau nggak salah. Jadi makin gacor lagi, jadi makin tebel lagi kalau misalkan di team fight. Terus kita beli item hidup lagi. Soalnya ini estimasi waktunya udah sampai menit 15 tuh udah sampai item kesini teman-teman biasanya. Dan kalau misalkan kita mati di menit ke 15 itu gamenya apa ya, musuhnya punya peluang besar buat comeback. Jadi kita beli Sanctuary ini biar kita nggak mudah mati pas udah late game. Terus abis itu kalau misalkan item ini udah habis, baru kita ganti item ini teman-teman, Dragon Rage, yang mana ini ningkatin serangan dasar sama skill, terus dia punya regen juga. Ini sengaja aku pasangin di late game soalnya item-item yang lain udah full ya kan istilahnya. Jadi kalau misalkan item hidup laginya udah nggak ada, kita beli item ini. Terus kalau bener-bener udah late game mentok banget nih teman-teman beli Immovable Sky Dome. Ini item yang bagus, tapi nggak bisa dibeli dari awal. Ini cuma bisa dibeli di atas menit 20 teman-teman. Jadi atau ini juga bisa dibeli abis teman-teman ngabisin pasif Search of Sanctuary-nya. Kalau misal udah mati 2 kali itu baru bisa muncul, karena dia mentahnya tuh item ini teman-teman, Search Sanctuary yang telah hancur, dapat dibeli pada menit 20. Kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja video dari aku teman-teman untuk penjelasan cara make hero Kaiser di jungle. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. See you.